Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di minggu pertama Bapak Ibu kita sudah mendengarkan tentang 5 tujuan Allah untuk seluruh hidup orang percaya. Jadi ada 5 alasan tujuan di mana kita itu bisa mengalami hidup yang berkelimpahan secara rohani. 5 tujuan atau 5 alasan di mana jika kita lakukan, Tuhan ingin kita agar hidup kita tidak mengalami kerugian atau bahkan kehancuran. Nah, Bapak Ibu, ibaratnya seperti keramik, Bapak Ibu. Tidak semua keramik diciptakan sama. Ada keramik indoor di dalam ruangan, ada keramik outdoor di luar ruangan. Keramik yang di luar ruangan dirancang khusus agar teksturnya kasar. Kalau ada air, orang nggak terpleset. Nggak ada gunanya indoor taruh di outdoor. Apalagi taruh di halaman rumah, kepleset, habis sudah. Dia nggak tahan retak, dia nggak tahan panas, beban berat juga nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, waktu kita belajar dari keramik, masa harus belajar dari keramik ya? Tapi itu menarik nih, kalau kita belajar dari keramik, semua benda ada tujuan. Keramik harus dipasang pada tempat yang tepat agar dia berfungsi maksimal. Bukannya keramik outdoor nggak bisa sih dipasang di dalam indoor, di dalam ruangan, tapi hasilnya jadi kayak halaman Bapak Ibu ruangan kita. Nah, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, waktu kita diciptakan oleh Allah, sebagaimana keramik diciptakan oleh manusia, ada tujuannya. Jadi ada settingannya. Yang kalau kita hidupi atau kita jalani di luar dari tujuan itu, nggak ada gunanya ini keramik. Mau keramik merek termahal pun, tapi keramik indoor ditaruh di outdoor, mau harganya per meter 1 juta kek, mau dari emas kek, nggak ada gunanya. Orang terpleset. Bahkan kita bisa terpleset, tulang belakang kita kena retak, tangan kita bisa retak, kita bisa jatuh, semua lewat. Hanya gara-gara keramik. Tak peduli keramiknya 1 miliar per meter, kalaupun ada. Nah, Bapak Ibu, waktu kita diciptakan oleh Allah, di minggu pertama kita belajar bahwa kita itu dipanggil untuk memiliki tujuan-tujuan hidup yang sudah Tuhan berikan. Nah, tujuan-tujuan itu apa saja? Ada yang ingat nggak Bapak Ibu? 5P. Ayo, yang sudah pernah dengar. P pertama apa? Penyembahan. P kedua? Wah, ini mau nunggu-nunggu nih. Ada di slide berikutnya, tapi saya nggak nyanyiin dulu. P kedua, persekutuan. P ketiga, pemuridan. P keempat, pelayanan. Dan yang kelima, penginjilan atau pengutusan, Bapak Ibu. Ini 5 tujuan yang sudah Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita untuk kita capai bersama-sama. Jadi, waktu kita sebagai orang percaya Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, berarti kita itu berkumpul menjadi satu tubuh Kristus, di mana gereja seharusnya melakukan 5 tujuan yang sama. Seharusnya seperti ini. Tujuan utama, perhatikan Bapak Ibu, tujuan utama gereja bukan tempat agar pernikahan kita sah secara hukum negara dan kemudian tidak datang lagi ke gereja. Nggak ada gunanya. Tujuan utama gereja bukan itu. Tujuan utama gereja bukan tempat mencari bantuan uang, sembako, kesehatan, atau bahkan mengurus kematian. Ingat, tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utama gereja bukan tempat untuk aktualisasi diri. Wah, kalau aku ada pelayanan, aku bisa lebih jago public speaking. Bapak Ibu jadi WL 5 tahun di sini. Saya yakin Bapak Ibu dari nggak bisa menjadi bisa atau bahkan lebih luar biasa lagi. Karena itu latihan. Untuk aktualisasi diri, lebih jago ngomong. Atau bahkan, waktu saya di 2 gereja sebelumnya, Pak, boleh minta enggak sertifikat bahwa sudah pelayanan secara non-profit di gereja tanpa dibayar untuk nanti CV. Bisa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa pelayanan di gereja, dan itu bisa dijadikan masukan ke CV. Melayani 10 tahun di gereja, non-profit tanpa dibayar. Oh, itu nilai plus. Nah, jadi tujuan utama gereja bukan mencari itu. Walaupun bisa saja jika Bapak Ibu meminta. Karena ingat ya, ini bukan tujuan utama. Tujuan utama gereja bukan tempat nanti kalau kita sudah tua, nanti ngurusin. Biasanya orang nanti udah nikah, keluar dari gereja, kemudian nanti saat tubuhnya sudah sakit, dia akan datang lagi ke gereja. Biar nanti dia ngurusin. Saya pernah ceritakan Bapak Ibu, seorang bapak-bapak yang bercerita,
bagaimana dia waktu ke gereja di daerah Kuningan, dan dia masih ada gereja di gereja asalnya di HKBP, tapi dia ke gereja di daerah Kuningan secara teratur. Tujuannya apa? Khotbahnya lebih menarik kalau di gereja itu. Tapi aku tetap akan bayar iuranku di HKBP, di gerejaku, karena kalau aku mati ada yang ngurusin dalam adat Batak, Bapak Ibu. Dan itu sesuatu yang tujuan gereja cuma itu. Masa untuk itu? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat tujuan utama gereja itu bukan apa yang kita pikirkan, tapi untuk mencapai kelima hal ini. 5 hal ini. Nah, hal ini Bapak Ibu perlu saya ingatkan kembali, bahwa ini yang pengen kita capai bersama-sama, dan misi yang harus kita capai, proses yang kita capai sebagai umat Tuhan di dalam gereja. Ada penyembahan, ada persekutuan, pemuridan, pelayanan, dan pengutusan. Ini berasal dari mana? Berasal dari 2 perintah. Bapak Ibu, mari kita baca sama-sama perintah agung Matius 22 ayat 37-40. 1, 2, iya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, di dalam perintah agung ini, saya gunakan perintah agung agar nanti iramanya sama dengan perintah Yesus yang kedua. Namanya apa? Titik-titik agung. Amanat agung. Amanat agung. Jadi perintah agung ini, kita bisa melihat yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ini adalah tujuan pertama manusia untuk menyembah Allah. Penyembahan. Kita bukan sekedar menyembah ke gereja, tetapi kita menyembah Allah dimanapun kita berada. Gereja memfasilitasi untuk membuat ibadah-ibadah bersama yang Bapak Ibu ikutin di gereja manapun, atau di gereja tempat, atau di gereja lokal Bapak Ibu masing-masing. Tapi poin nomor 1 bukan bicara hanya menyembah di gereja, tapi menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, saat kita berkeluarga, kita menyembah dan mengasihi Tuhan. Saat kita bekerja, kita menyembah dan mengasihi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kasihilah sesamamu manusia. Kita itu bisa mengasihi sesama kita manusia, menunjukkan kasih kita melalui P yang keempat, yaitu pelayanan. Karena orang tidak tahu dia dikasihi kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk mereka. Dan oleh karena itu kita lakukan pelayanan. Pelayanan di dalam gereja yang Bapak Ibu lakukan bersama-sama, tapi bukan juga pelayanan di gereja, tapi pelayanan di luar. Di rumah tangga kita pelayanan. Di tempat kerja kita, bagaimana kita punya jiwa pelayan. Waktu kita menjadi bos, bagaimana kita punya servant leadership. Wah, istilahnya keren ya Bapak Ibu ya. Jadi kepemimpinan yang menghamba. Nah, nanti mungkin boleh nanti Pak Guru bisa bahas lagi tentang servant leadership. Itu bentuknya seperti apa Bapak Ibu? Karena punya pelayanan. Jadi pelayanan itu nggak sekedar hanya di gereja. Terus nanti kita nyanyi, oh Tuhan, inilah aku pengen melayani, dan keluargaku pengen melayani Tuhan sampai mati. Kadang-kadang orang otaknya mikirnya cuma di gereja. Enggak. Gereja adalah bagian dari kehidupan yang Bapak Ibu sudah miliki. Masih ada keluarga. Di gereja seminggu Bapak Ibu berapa lama? 2 jam. Kalau pelayanan 4 jam. Plus latihan-latihan maksimal 1 minggu 6 jam. Tapi nggak semua dari kita bisa lakukan. Ada pelayanan kita di luar. Kita tunjukkan mengasihi sesama kita dengan melakukan pelayanan. Yang kedua Bapak Ibu, perintah kedua dari Tuhan, yaitu amanat agung. Kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, iya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu pasti udah mulai nebak-nebak nih. Ini yang mana-mana saja ini, 3, 4, 5, karena ada sisa 3P. Nah, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita dipanggil untuk melakukan penginjilan atau diutus untuk melakukan penginjilan. Kita mengabarkan kabar baik Allah. Bukan saja dari kata-kata kita, mau nggak kamu dengar Yesus Kristus? Atau mungkin Bapak Ibu pernah dengar, oh hidupku sebelum mengenal Kristus seperti ini, tapi setelah aku mengenal Kristus seperti ini. Ya, itu bentuk gimana kita mengatakan Injil itu dari mulut. Kita juga memberitakan Injil dengan kehidupan kita. Karena bagaimana mungkin orang bisa menerima pesan yang kita ucapkan kalau hidup kita aja berantakan? Sulit.
Yuk kenal Tuhan. Lu kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan aja sama aja, hancur aja hidupmu. Maksudnya ya nggak ada gunanya. Jadi jadikanlah semua bangsa muridku. Kita dipanggil untuk bermisi bagi Tuhan. P berikutnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini berarti kita dimasukkan menjadi satu tubuh di dalam satu persekutuan. Kita menjadi bagian dari anggota tubuh Allah. Setelah kita dibaptis, Bapak Ibu, kita adalah tubuh Kristus. Dan kita bersekutu, dan kita membangun, kita menguatkan, dan kita saling menasehati. Dan P yang terakhir adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ini P yang mana? Pemuridan. Karena kita penting waktu masuk ke dalam gereja, dalam kumpulan orang percaya, kita memang sudah percaya. Tapi masih banyak kebiasaan lama yang belum hilang. Masih ada kejahatan-kejahatan kita lakukan. Masih ada dosa-dosa yang kita anggap tidak dosa, padahal itu dosa. Oleh karena itu, waktu Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, bersekutu bersama, mengikuti kelompok kecil, mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, bergereja secara teratur, Bapak Ibu mulai nanti diperkenalkan akan apa itu kebenaran Tuhan. Tapi pemuridan ini nggak hanya di gereja. Jadi Bapak Ibu ini sifatnya luas ya, Bapak Ibu. Pemuridan itu apa yang kita lakukan di rumah. Membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, berdoa. Nah ini secara pribadi nanti saya akan jelaskan di bagian belakang. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang harusnya menjadi tujuan dari gereja untuk bisa dicapai bersama-sama, dan ini harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu dalam pelayanan saya di sini kelima-lima ini itu bisa terfasilitasi dengan baik, Bapak Ibu. Nah, dari 5 tujuan Allah ini, Bapak Ibu, kita itu punya misi, atau saya bentuk misi itu sebagai sesuatu yang sederhana. Waktu kita bicara misi, apa yang seharusnya gereja itu lakukan? Gereja itu ada untuk apa? Jadi pengkalimatan misi itu cakupannya harus luas, memasukkan unsur penting, 5P itu, tapi harus juga singkat dan alkitabiah. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu lihat di bawah, apa yang menjadi misi kita itu memberitakan Injil dan mendewasakan iman. Memberitakan Injil untuk orang yang tidak percaya. Untuk orang percaya apa? Harus mendewasakan imannya. P pertama dari penyembahan, persekutuan, pemuridan, pelayanan. Ini artinya mendewasakan iman. Dan bagi orang-orang yang nggak percaya, kita perlu keluar untuk melakukan penginjilan, pengutusan. Kita diutus untuk memberitakan Injil. P yang kelima. Jadi ini ada unsur orang tidak percaya dan unsur orang percaya. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi misi kita yang kalau Bapak Ibu terus ingat, oh ini ya, saya itu dipanggil untuk melakukan ini, gereja yang saya lakukan juga dipanggil untuk melakukan ini. Sekali lagi, gereja masing-masing misinya beda-beda. Kadang-kadang misi mereka panjang, cuman saya ngikutin beberapa konsultan gereja, misi itu harusnya pendek, itu tidak panjang. Kalau di Indonesia itu misi bisa panjang sekali dan singkat. Kalau orang bilang misi itu harus muat di dalam kaos. Jadi kalau mau nulis kaos itu nggak boleh kepanjangan. Kalau 2 paragraf, 2 kalimat kan kepanjangan, Bapak Ibu. Itu misi kita. Nah, tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di GSRI, kan kita mulai kenal apa itu moto. Loh, kenapa kita ada moto? Nah ini lucu nih ya. Jadi sebagai sinode kita punya moto yang sangat baik. Ke seluruh bumi beritakan Injil. Harusnya Bapak Ibu nanti sebelum kita mandiri, kita memang perlu pasang salah satu persyaratan mandiri. Bapak Ibu, kita nanti perlu pasang tulisan ini entah di depan sini atau nanti di belakang sini. Itu jadi salah satu persyaratan mandiri di semua sinode GSRI ya. Sekali lagi, moto ini adalah moto yang baik. Moto ini yang dimiliki oleh pendiri kita GSRI, yaitu Timothy Chow Sekwang. Bapak Ibu coba kira-kira tebak Timothy Chow Sekwang yang berdiri atau yang duduk? Orang penting pasti duduk ya. Kira-kira sebelah mana? Sebelah 1, 2, 3, atau 4? Nomor 2 ya. Oh, Bapak Ibu udah kenal ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, Timothy Chow Sekwang ini berasal dari Tiongkok, Bapak Ibu. Berasal dari Tiongkok, dia pelayanannya lepas, penginjilan dari satu tempat ke tempat lain. Dia mendirikan gereja yang kalau di Sinode GSRI itu disebut Ling Liang Tang, santapan rohani atau Indonesianya. Di Indonesia kita ada 25 gereja mandiri, tapi ada juga unit yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong, ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ada yang di Filipina, India juga bahkan ada, Bapak Ibu. Nah, menariknya adalah memang gereja ini awalnya didirikan untuk menjangkau orang Tionghoa. Yang harus diakui, GSRI Taman Sari adalah gereja pertama. Itu gereja pertamanya, Timothy Chow Sekwang muncul. GSRI Kartini, di mana kita di bawahnya adalah gereja nomor 2 yang tertua. GSRI Kartini, dan kita di bawah GSRI Kartini.
Bapak Ibu. Tapi di dalam perjalanannya, Bapak Ibu mulai muncul, ada GSRI Depok, ada GSRI India, berarti bukan saja menjangkau orang-orang Tionghoa. Karena motonya apa? Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi ada transisi di mana Tuhan menolong beliau, Muse Timothy Chausekong, untuk kenapa ya pikiran kita cuma Tionghoa doang? Memberitakan Injil ke seluruh bangsa dan ke seluruh dunia. Nah, yang kemudian Bapak Ibu, ini munculnya karena beliau ini suka jalan, pelayanannya itu keliling, jadi dia tidak menetap satu lama, dia mempercayakan satu pendeta namanya Chow Chu Be, Bapak Ibu. Di tahun 90-an, saya itu ketemu fotonya loh waktu itu, dan mungkin tahun 93-95, cuman saya nyari-nyari, kayaknya scanan saya hilang. Dia pernah makan di bawah, mungkin di ruko sebelum ya, kan kita sebelumnya pakai ruko di sebelah. Mungkin tahun 93-95, sakti juga dia pernah ke pos kita ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kira-kira mukanya yang mana? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, atau yang berdiri? Yang nomor 3 ya Pak ya. Nah, ini mukanya masih muda sekali Bapak Ibu. Nah, muka tuanya itu ini. Boleh tolong? Copot terus naik. Itu masih di PPT yang sama. Errornya. Oke, nah Bapak Ibu, nah ini pendeta Chow Chu Be ini yang akhirnya kalau kita ngelihat sebenarnya moto kita, moto ini sebenarnya itu berat sebelah karena fokusnya kepada penginjilan. Nah, di dalam kehidupan kalau Bapak Ibu baca biografinya suatu ketika mungkin kita akan bahas ya, bahwa di dalam kehidupannya Bapak Ibu, nah itu wajahnya pas dia sudah lebih tua. Nah, dia menjadi gembala di GSRI Kartamansari dan kemudian di Kartini, dan kemudian nanti diteruskan sama pendeta terakhir kita itu Ibu Neti, kemudian dilanjutkan oleh Pak Safred. Jadi Ibu Neti itu cukup panjang dia pelayanannya sampai dia emeritus. 50 tahun, betul. Nah, Bapak Ibu, nah walaupun memang nah ini cukup menarik, walaupun moto yang dipajang adalah itu, tapi kalau Bapak Ibu baca biografinya dia nggak sekedar fokus loh pada penginjilan. Dia bilang seperti ini. Sebagaimana mata angin arahnya ada 4, ada mata angin ada arahnya 4, ada arah mata angin ada 4, dan gereja juga harus melakukan 4 hal. Jadi dia sebutnya ada doa, baca firman, belajar firman, penggembalaan, dan misi. Nah, jadi sebenarnya ini menarik. Moto kita harusnya yang dipajang itu yang lebih komprehensif gitu, tapi nanti di biografinya itu ada. Dan ini akan lebih tepat sebenarnya untuk diulang-ulang. Tapi sekali lagi ini merupakan budaya yang kita miliki untuk memang kita pasang. Ya namanya budaya organisasi yang penting, Bapak Ibu. Cuman kalaupun nanti kita sudah pasang, kita harus ingat bahwa pekerjaan kita itu bukan hanya memberitakan Injil. Beritakan Injil, mereka masuk ke gereja, terus mau diapain? Jadi masalah? Kan enggak. Harus ada tolong mereka untuk menyembah Tuhan, tolong mereka untuk bersekutu, tolong mereka untuk dimuridkan, dan untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi bagian dari kita. Mengapa moto kita, walaupun ada, kita tetap harus ingat, oh iya, ini masih untuk orang nggak percaya. Kita perlu pikirkan untuk orang-orang percayanya. Nah, Bapak Ibu, gereja di sini kami berguna atau bermanfaat untuk memperlengkapi, membuka kesempatan, dan menciptakan kondisi. Ada banyak hal yang Bapak Ibu tidak akan lakukan waktu saya ada di Kartini atau di gereja manapun. Sebagus apapun program-program gereja, gerakan-gerakan dilakukan oleh gereja, ujung-ujungnya itu ada di tangan kita sendiri. Ya, sebagaimana kita dengan anak kita sudah didik dia, kita sudah kasih nilai-nilai moral. Setelah dia keluar dari rumah kita, apa yang dilakukan? Urusan dia, karena kita udah nggak bisa kontrol. Nah, jadi gereja tujuan utamanya bukan mengontrol Bapak Ibu untuk harus melakukan ini atau itu. Jadi kita menciptakan, memperlengkapi, membuka kesempatan dan menciptakan kondisi agar 5P ini seimbang. Dan P ini harus seimbang Bapak Ibu. Sebagaimana yang Bapak Ibu mungkin sudah pernah tahu, kalau kita kekurangan vitamin C, kita minumnya apa? Vitamin C. Kalau kita kekurangan kalsium di tulang kita, vitamin D3 kita kurang, yang kita minum apa? Ya kalsium. Jadi kita nggak bisa mengganti vitamin yang di dalam tubuh kita. Oleh karena itu di gereja, kalau mau sehat, 5-5-nya ini harus ada. Di dalam kehidupan orang percaya, 5-5 ini harus ada. Nah, ini yang penting untuk kita kerjakan bersama-sama Bapak Ibu. Lalu apa strategi gereja, Bapak Ibu?
Oke ya, jadi penyembahan itu mengenal, mengasihi, menyembah Allah. Persekutuan mengenal, mengasihi sesama orang percaya. Pemuridan dewasa dalam iman dan karakter itu bertumbuh. Pelayanan melayani sesama, dan pengutusan mengasihi orang non-Kristen dan memberitakan Injil. 5 ini perlu ada. Makanya Bapak Ibu, mereka yang hanya ke gereja tiap minggu tapi nggak pernah baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, stunting pertumbuhannya, orang bermasalah. Ada banyak orang yang melayani gila-gilaan hal, angkat tangan, bahkan rohaniawan. Barusan Bapak Ibu kalau mungkin mengikuti berita di luar negeri, ada namanya Steve Lawson. Steve Lawson adalah seorang pendeta dan pengkhotbah reform yang luar biasa. Orang itu sangat sukai dan hargai Steve Lawson. Dan kemudian akhirnya dia mengakui, sebenarnya dia bukan mengakui sih, sebenarnya karena udah diancam oleh bapak, jadi dia punya selingkuhan 20 tahun lebih muda. Bapaknya ini tahu, terus mau ngancam si Steve Lawson ngaku atau enggak, terus si Steve Lawson akhirnya ngaku. Dan dia sudah memiliki hubungan perselingkuhan selama mungkin 5-7 tahun, saya lupa berapa tahun. Dan dia masih punya istri dan anak. Akhirnya semua pelayanannya di-cancel dan pelayanannya juga diturunkan. Bapak Ibu, kami bisa loh melayani gila-gilaan loh. Memberikan hati, memberikan jiwa, misionaris juga bisa. Tapi vitamin C-nya nggak sehat, pemuridannya nggak sehat. Oh, dia nggak pernah ibadah, berpikirnya ibadah online sudah cukup, nggak pernah dia bersekutu. Nah, ini selalu ada masalah. Kalau ada satu yang kurang, akan ada defisiensi dalam tubuh. Vitamin C kurang, akan ada kekurangan dalam tubuh kita. Waktu kita mencapai tujuan Allah juga sama. 5-5-nya nih harus sehat dan seimbang. Kita nggak bisa abaikan satu. Nah, khususnya pengutusan, biasanya orang nggak akan mungkin masuk ke dalam fase ini kalau 5-5-nya ini belum pernah dikerjakan dengan sehat. Makanya kita agak sulit, makanya gereja sulit untuk minta Bapak Ibu untuk pelatih memberitakan Injil. Ayo, jual kompornya, ini kita kompor terbagus gitu loh. Kompor harganya gratis, tinggal dikasih, orang mau nggak? Kompor terbaik di dunia, 500 tahun nggak akan ganti-ganti. Tapi masalah utamanya kita nggak pernah pakai kompornya, Bapak Ibu. Nah ini, 4 ini kita nggak bertumbuh, biasanya ini makanya gereja kesulitan untuk memberitakan Injil. Karena keempat-empatnya nggak, nyembah Tuhan males-malesan, bersekutu konflik aja terus, pemuridan baca firman juga kagak, doa juga kagak, pelatihan juga kagak. Pelayanan masih boleh lah, kan pelayanan ajang tampil ya, aktualisasi diri, jadi masih bisa kita lakukan. Akhirnya stunting Bapak Ibu pertumbuhannya. Jadi 5-5 ini penting. 5-5 ini penting di semua gereja. Nah Bapak Ibu, ini yang pengen kita usahakan di dalam gereja untuk nanti Bapak Ibu terus miliki bersama-sama dan ditumbuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini strategi umum ya. Saya belum bisa bilang strategi khususnya, karena ini kita butuh waktu untuk kita atur bersama-sama. Jadi prosesnya Bapak Ibu, kita mulai dari penyembahan, Bapak Ibu membangun persekutuan, bangun pemuridan, pelayanan, dan pengutusan. Penyembahan kalau di gereja hanya bisa memfasilitasi ibadah minggu. Karena kami tidak bisa pasang CCTV di rumah Bapak Ibu untuk lihat bagaimana Bapak Ibu berhubungan dengan anak-anak. Ya, enggak ya? Kecuali boleh, gak apa-apa. Gitu, jadi enggak. Jadi karena ini adalah misi dan strategi gereja, ya gereja hanya bisa lakukan ini. Ya paling khotbah untuk mendorong Bapak Ibu, ayo ingat, di rumah kita harus menyembah Tuhan. Ya. Sebatas itu, penyembahan. Persekutuan, kita ada persekutuan, hari Rabu kita ada retreat. Tahun ini akan ada retreat 26-28 Juni, silakan Bapak Ibu daftar, kita bersama-sama dengan Kartini. Retreat kita itu, retreat lokal kita nanti akan tahun depan, kebaktian Padang dan outbound nanti ini kita akan lakukan di Maret minggu kedua. Jadi nanti di sesi terakhir dari pelatihan kita. Nah Bapak Ibu perlu ikutin juga, karena bagian dari persekutuan. Makin sering ketemu, makin dekat, makin jarang ketemu, makin jauh. Tapi ingat, makin sering ketemu, makin berpotensi konflik. Jadi mau milihnya gimana? Nah, bingung kan? Nah, makanya ada pemuridan. Bersekutu aja, gereja keluarga, semua kenal satu sama lain. Tapi setiap kali ada pengajaran atau seminar, enggak, otaknya kosong, bolong, gitu. Mengikuti persekutuan Rabu, kelompok kecil, atau bahkan retret juga tidak. Tahun lalu kita ada retret tentang disiplin rohani. Saya nggak tahu nih berapa banyak dari Bapak Ibu yang sudah coba lakukan bersama-sama. Ada pemuridan, ini yang gereja lakukan ya Bapak Ibu ya. Pelayanan ya pembinaan, memberikan kesempatan untuk pelayanan gerejawi. Bapak Ibu, kami sekolah minggu juga ingin
kami ingin mengembangkan sekolah minggu. Jadi jika ada Bapak Ibu yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan sebagai guru, saya persilakan ya Bapak Ibu, kami sangat undang. Ada 2 calon guru baru dan kita akan gunakan kurikulum Superbook. Ini kurikulum ini agak sedikit membutuhkan komitmen yang besar. Jadi kita butuh lausa-lausa yang baru. Pelayanan menjadi singer, menjadi WL, menjadi pemusik, apapun. Ya. Dan kemudian juga pengutusan. Misi keluar. Nah, ini kita yang masih jauh. Ini masih jauh Bapak Ibu ya. Jadi pelan-pelan. Nah, ini adalah strategi umum. Spesifiknya memang harus dipikirkan bersama-sama. Contohnya, misalnya kalau di pemuridan, makanya di tahun ini kita lakukan pelatihan komunikasi dan relasi. Jadi Bapak Ibu nih kami undang ya. Habis ini jam 10 nanti teman-teman yang baru, kita ada pelatihan komunikasi relasi, nanti yang ngajar trainer ulung. Pak Guru Simbolan yang di depan nanti akan ngajar, nanti silakan ikut kalau mau. Bagaimana berkomunikasi dengan baik? Pelatihan itu dilakukan. Kita lihat nanti di 2025 apakah berjalan dengan baik, atau nanti khotbahnya saya harus buat model pelatihan. Jadi ada banyak strateginya, cuman ini gambaran besar untuk kita lakukan bersama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus mengingat sebagai upaya kita untuk bertumbuh, kita sudah melakukan evaluasi bersama Bapak Ibu di dalam gereja ini. Di tahun 2023 kita udah gunakan pertumbuhan gereja yang alamiah, dan ini skor kita Bapak Ibu di tahun 2023. Rendah ya Bapak Ibu, makanya gereja kita bergumul juga. Dan di tahun 2024 kita ada mengalami kemajuan yang signifikan, tetapi kita melihat bahwa bagian ini kita masih lemah. Makanya di tahun 2025 kita mulai Januari sampai Maret dengan latihan komunikasi dan relasi. Karena rupanya ini kita cuma nambah 2 poin. Ada apa ini dengan pertumbuhan kita? Memang tidak mudah ya, karena lebih bagus memang karena gereja lama itu sudah banyak muatan relasi gitu. Muatan relasi ada banyak. Jadi agak sulit. Oleh karena itu makanya saya berikan pelatihan atau pemuridan, saya undang Pak Guru untuk boleh memberikan pengajaran yang baik tentang komunikasi dan relasi. Dengan harapan di tahun 2024-5 akhir, pas kita evaluasi, ini mulai ada peningkatan nilainya. Nah, Bapak Ibu, jadi PR kita masih banyak. Jadi kita ingin mulainya itu dari yang paling rendah kalau pertumbuhan gereja. Karena gereja itu harus seimbang, kita mulai dari yang paling rendah. Karena disitulah titik bocornya. Tak peduli ibadah kita lebih bagus dibanding 7 tahun lalu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, 7 tahun lalu ibadah kita Pavi aja terus yang VL gitu. Pemusiknya Periadi aja terus habis itu. Nggak ada sekolah minggu. Bapak Ibu bisa bayangin loh ya, 7 tahun lalu tuh. Nggak, sekolah minggu sempat ada, pas Covid tutup. Yang penting benar-benar masa-masa penurunan Bapak Ibu yang luar biasa. Tapi seiring waktu ada peningkatan. Cuman mau ibadahnya bagus, penyembahan ya, P1 penyembahan, tapi persekutuannya berantakan, orang-orang pada kabur. Jadi kalau di gereja kita, Bapak Ibu gereja lokal, kenapa gereja kita nggak bertumbuh? Nah, Bapak Ibu perlu lakukan evaluasi di titik mana kita yang bocor. Nah, itu yang harusnya ditambal. Nanti pelan-pelan nanti meningkat. Nah, kita ini nggak tahu nih nanti di 2025 akhir apakah ini ada penurunan apa atau tidak gitu. Cuman ini menjadi salah satu strategi dari gereja untuk melihat kita ini sudah di mana. Kita pengen menuju kemana nih untuk memberitakan Injil dan mendewasakan iman, tapi kan kita nggak tahu tuh setelah kita check up darah ya. Jadi ini cek darahnya Bapak Ibu. Ini hasil kita. Kita bersyukur ada beberapa nilai yang sudah baik, tetapi kita perlu untuk terus tingkatkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil bagian di dalam untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan kita bersama agar gereja kita sehat. Bukan kita ciptakan gereja yang banyak orang. Hati-hati ya Bapak Ibu, kita tidak ciptakan gereja yang banyak orang. Kita pengen ciptakan gereja itu sehat dan seimbang, sehingga pertumbuhan gak usah dipaksa. Kita sudah gede, mirip kayak orang ya Bapak Ibu. Kalaupun kita sudah usia 35, 40, tapi ada bagian dari diri kita yang lemah, ya kita akan hancur juga dalam kehidupan. Nah, jadi kita pengen agar gereja kita tuh lebih sehat. Nah, ini skor ini gak enak Bapak Ibu. Saya nggak tidur 3 hari setelah saya terima skor yang pertama ini, dan ini saya nggak tidur 1 hari Bapak Ibu. Pikir, aduh ya Tuhan, apalagi gitu. Kadang-kadang saya malah mempertanyakan, ini kok bisa tinggi ya Tuhan? Ini kok jauh sekali? Ini beneran kita udah
Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mulai memimpin ya, kadang-kadang apa yang kita lihat sebagai positif, kadang-kadang kita udah pesimis. Masa sih? Gak mungkin deh gitu loh. Tapi setelah dipikir-pikir, oh rupanya ada beberapa kemajuan yang baik. Dan ini sekali lagi kalau kita nggak hati-hati bisa turun. Bisa saja, kan hidup. Mirip kayak cek darah. Kita mau jaga makan, terus di tengah-tengah tahun, di awal tahun, normal. Di tengah-tengah tahun, wah lupa, lagi banyak promo makanan, buffet, wah ada saudara bawa, bentar lagi mau Imlek, nanti keluar kota, makan samcan banyak-banyak, waduh, habis itu naik lagi darahnya. Oke, jadi Bapak Ibu, makanya skor ini, walaupun kita bersyukur, tapi bisa turun dan naik. Makanya kita pengen kembangkan ini bersama-sama, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk pelajaran pribadi, untuk kita lakukan, kita ingat, bahwa ini misi dan strategi gereja. Jika Bapak Ibu berkeinginan untuk menjadi anggota, tetapi Bapak Ibu, ini untuk pemikiran kita. Untuk pribadi Bapak Ibu ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Lakukan aja, pilih salah satu. Mau penyembahan, belajar memuji Tuhan, belajar dengar lagu rohani, melakukan sesuatu dengan motivasi menyenangkan hati Tuhan, atau beribadah lebih teratur. Di tahun lalu ada jemaat-jemaat yang ibadahnya cuma 20 kali dalam satu minggu. Oh mungkin aku pengen lebih teratur lagi ibadah di gereja lokal saya. Pengen 30 kali, pengen 40 kali. Kalau saya nggak bisa beribadah, saya lakukan memang secara online gitu loh. Teman-teman akan ada yang bekerja di luar kota dan bahkan di laut. Ibadah seperti apa yang bisa dilakukan bersama-sama sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu. Tapi perlu ada penyembahan bersama. Ada persekutuan, saling mendorong, membantu, mengingatkan, menasihati, mengunjungi, berkumpul bersama di luar dan di dalam gereja, bangun keakraban, bangun kesatuan, bantu sesama orang percaya. Pemuridan, baca, renungkan, pelajari Alkitab, lakukan latihan-latihan rohani, doa, belajarlah berpuasa, belajarlah beribadah, belajarlah melatih sifat. Oh, saya suka marah, sukanya enggak orang. Terus gimana agar saya bisa berubah? Minta Tuhan tolong, gimana nih untuk melatih sifat saya? Mulailah melayani di dalam gereja atau melayani di luar gereja juga dengan lebih banyak lagi. Memberikan daya, doa, dan dana sebagai bentuk pelayanan. Sadari shape ini saya nggak usah jelasin ya Bapak Ibu, nanti panjang. Ini adalah salah satu strategi cara saya mengevaluasi, menolong Bapak Ibu untuk melayani tepat sasaran sesuai dengan keunikan Tuhan. Jadi S itu spiritual gift, H itu heart, hatinya di mana, A itu abilities, kemampuan Bapak Ibu apa, P itu personality, kepribadiannya seperti apa, dan E itu experiences, pengalaman-pengalaman yang membentuk kita waktu kita nanti mau melayani, apa yang kita rindukan, apa yang kita pengen usahakan, Bapak Ibu. Dan kemudian juga nanti pengutusan atau misi, memberitakan kabar baik, lakukan percakapan rohani dengan orang yang hatinya terbuka, mengundang mereka ke gereja lokal kita masing-masing, mencoba memenuhi kebutuhan mereka. Nah, jadi ini beberapa PR yang Bapak Ibu bisa lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, inilah saudara-saudara misi dan strategi kita yang kita akan coba terus lakukan dan kita kembangkan agar bisa menolong Bapak Ibu bertumbuh menjadi lebih sehat. Bapak Ibu, bagi jemaat, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi anggota dari GSRI Pos Pasar Minggu, Bapak Ibu, berdoalah. Kalau saya bingung mau melakukan apa, berdoa gitu. Lihat di zaman lampau, kenapa kita bermasalah? Pasti ada yang lemah. Pasti. Di semua gereja lihat Bapak Ibu. Kalau ada gereja yang hancur, ada gereja bermasalah, lihat ada P yang nggak seimbang. Ada P yang nggak seimbang. Selalu itu menjadi masalah. Doakan. Waduh, ini kayak kita kurang Tuhan. Doakan. Yang kedua, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki daya atau tenaga terlibat dalam berbagian untuk menyehatkan gereja dan menyeimbangkan. Kita membutuhkan semua orang. Kita nggak butuh satu atau dua saja, kita butuh semua orang. Dan yang ketiga, dana. Oh bukan dana, saya bukan minta uang. Belajar untuk sehatkan dan seimbangkan kerohanian kita. 5P kita seimbangkan. Mana yang saya lemah? Oh, saya sudah beribadah teratur, haleluya, puji Tuhan. Saya sudah melayani teratur, haleluya, puji Tuhan. Tapi di skala pemuridan, wah, masih nipu, nyuri, nyolong, kebenaran, ya masih nipu-nipu dikit lah, setengah-setengah kebenaran kan masih boleh lah. Mungkin kita ada dosa-dosa tertentu yang masih kita lakukan, yang itu dibereskan, Bapak Ibu. Persekutuan kita seperti apa? Jadi, untuk Bapak Ibu bisa menyehatkan gereja kita, seimbangkan kerohanian kita. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada di gereja sini, Bapak Ibu nanti pindah ke gereja manapun,
Yang mereka terima adalah orang yang sudah cukup sehat, Bapak Ibu. Yang bisa nanti menolong gereja lokal masing-masing menjadi lebih sehat lagi. Dan bisa bertumbuh bersama. Bapak Ibu, semoga ini bisa menolong kita di dalam kita mulai menjalani 2025 dan mengingatkan kita kembali lagi tentang misi dan strategi kita. Nah, Bapak Ibu, memang di bulan ini tema-tema yang saya pilih adalah tema-tema yang saya ajarkan di katekisasi di kelas keanggotaan. Agar Bapak Ibu tahu ini gereja ini apa, siapa, dan mau kemana. Contohnya kayak sejarah yang tadi itu itu baru penampilan sedikit tentang sejarah dari GSRI. Jika Bapak Ibu mau jadi anggota, akan mengikuti kelas katekisasi. Nah, nanti di minggu depan kita akan belajar tentang anggota perlu atau enggak. Saya akan tolong Bapak Ibu untuk memahami ada beberapa level jemaat. Semua Bapak Ibu jemaat. Kalau Bapak Ibu mau ada kedukaan bilang kita bisa urus dan kita bantu. Oke, Bapak Ibu ya, ngomong. Tapi ada orang-orang yang akan menjadi anggota. Orang-orang yang mau berkomitmen tinggal di dalamnya. Orang-orang yang atestasi keluar dari gerejanya, atau mungkin menjadi atestasi masuk dan berkomitmen. Nah itu tapi nanti di minggu depan kita akan bahas. Pentingnya anggota, dan nanti kita juga di minggu depan akan bahas tentang mereka yang sudah tidak beribadah lagi. Statusnya gimana, nasibnya gimana. Jadi biar gereja kita sehat. Kan gereja kita mau sehat. Nah, tapi kalau gereja kita ada 200 orang, dan 100-nya itu tidak pernah ke gereja, atau jarang aktif, ini 100 ini mau dikemanain? Nah itu penting juga. Karena gereja sehat ini harus penting. Karena memang Kartini juga lagi bahas, ada banyak jemaat juga yang sangat yang tidak aktif, Bapak Ibu. Yang tidak aktif dan mereka karena sudah terlalu lama ya, kan gereja 70 tahun ya. Jadi karena mereka sudah nggak aktif, sulit untuk mencoret. Karena nanti kalau mencoret atau meminta mereka keluar, itu masalahnya jadi serius. Karena itu senior-senior. Gitu. Jadi kita sebelum kita mencapai tahap itu, biar saya jelaskan nanti di minggu depan, kriteria kita Bapak Ibu, agar nanti kita tidak menjadi nggak enakan nanti setelah 10 tahun bertumbuh, nanti tiba-tiba nambah nih. Oh ya Bapak Ibu, kita harus bersyukur juga ya, bahwa di tahun 2022, absensi kita itu rata-rata 26 orang. 2022. Jadi Tuhan sudah menolong gereja kita, memberikan anugerah, dan saya bersyukur untuk Bapak Ibu yang mengambil bagian pelayanan lebih banyak. Di 2022, ibadah kita itu 26 orang, tidak ada sekolah minggu, belum ada. Dan di 2024 terakhir, absensi kita rata-rata ada sekitar 32 orang. Belum termasuk sekolah minggu. Sekolah minggu rata-rata kita ada 4-5 anak per minggu. Jadi Bapak Ibu melihat ya, udah ada penambahan nih. Udah ada peningkatan lebih baik, cuma kita nggak pengen lengah. 5P-nya harus jelas. Kalau enggak, nanti ada sesuatu kejadian lagi, drop lagi. Jadi, mari kita doakan sama-sama ya Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk bisa kembali lagi mengingat, oh ini gereja kami menjadi anggota, gereja ini mau dibawa kemana, gereja ini mau kemana, apa yang harus dilakukan. Tuhan tolong kami, memang ini ada cukup banyak hal yang sudah di-sharingkan, biar kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami untuk mengambil bagian di dalamnya. Tolong kami untuk menjadi pendoa-pendoa bagi gereja ini. Kami doakan, tolong kami juga Tuhan agar kami bisa memberikan tenaga kami untuk boleh menyehatkan gereja ini. Dan tolong kami juga Tuhan khususnya agar kami boleh seimbang. Vitamin di dalam tubuh kami seimbang. Tujuan Allah itu kami kembangkan dengan lebih baik di dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami dan pimpin kami biar gereja ini boleh menjadi sehat, menjadi seimbang, boleh menjadi maju, dan bisa memberkati kecamatan Pasar Minggu dan bahkan dunia. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.